Selamat datang di kota Purwokerto. Warga Purwokerto, mana suaranya nih? Oh ya, kali ini aku lagi di kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Siapa yang udah pernah ke Purwokerto? Tulis di kolom komentar. Dan kali ini aku bakal ke salah satu destinasi wisata alam paling populer di kawasan Baturaden, Banyumas. Dikenal karena keindahan air terjunnya yang unik dan fasilitasnya yang tertata rapi. Tempat ini sering dijuluki sebagai air terjun cinta karena keberadaan dek kayu berbentuk hati yang ikonik. Oke, kita langsung aja ke Curug Jenggala. Udah siap? Let's go! Nah, lokasi Curug Jenggala sendiri terletak di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jarak sekitar 15 sampai 20 km dari pusat kota Purwokerto. Ya, kurang lebih 30 sampai 45 menit menggunakan sepeda motor. Nah, pasti teman-teman juga udah nggak asing ya. Kita udah sampai di Bayan Village. Ini juga ada curugnya, namanya Curug Bayan, tapi kali ini kita nggak bakal ke sini. Cuma untuk Bayan Village sendiri ini lagi FYP banget nih di sosial media karena unik juga tempatnya. Nah, dari Bayan Village tadi kita ambil ke kanan. Nanti penampakannya seperti ini, penampakan jalannya. Terus kita lanjut aja lurus sampai nanti ketemu parkiran kayak gini. Jadi teman-teman bisa parkir kendaraan di sini. Dan buat teman-teman yang dari luar kota, sebaiknya sih teman-teman rental motor ya. Bisa juga sebenarnya pakai angkot atau Trans Jateng, tapi ya mungkin sedikit lebih ribet. Jadi aku saranin teman-teman sewa motor ketika mau ke Curug Jenggala biar lebih praktis. Setelah kita parkir motor, kita mulai trekking. Kurang lebih jaraknya dari parkiran motor tadi sampai nanti ke loket atau ke Curug Jenggalanya itu sekitar 800 meter. Ya, 15 sampai 20 menit melalui jalan setapak yang tertata rapi, teman-teman. Jadi tenang aja. Jalannya itu udah rapi. Di samping pipa air PLTA dan hamparan sawah kayak gini nih. Jadi jalannya emang jalan setapak ya, teman-teman, tapi lihat nih. Jalannya nih udah rapi banget kayak gini, terus udaranya juga seger banget. Dan aku ini sampai di parkiran tadi sekitar jam 9 pagi, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, apalagi bulan-bulan yang curah hujannya cukup tinggi, aku saranin buat teman-teman untuk mulai trekking itu pagi hari ya, teman-teman. Semakin pagi itu semakin bagus. Kenapa? Karena kalau teman-teman kesini udah siang atau menjelang sore, yang ditakutkan nantinya bakal turun hujan. Sayang kan? Ke tempat bagus, tapi pas hujan itu lumayan menguras effort yang lebih. Dan nantinya juga kalau buat di foto kurang cakep ya, teman-teman. Nah, di sana kelihatan ada kayak glamping. Aku nggak tahu disewain atau enggak ya, teman-teman. Tapi nanti kita bakal lihat lebih deket ya. Wah, ada yang lari tuh. Gila, semangat Mas. Baru jalan, kita udah ngelewatin jembatan kayak gini, teman-teman. Dan aku penasaran banget sih itu yang ungu itu loh, itu apakah disewain atau enggak. Kita bakal mendekat ya, teman-teman. Coba kita adakah informasi yang kita dapat tentang si ungu itu. Nah, lihat teman-teman, airnya jernih banget nih. Ini di jembatan yang aku lewatin, airnya bersih, jernih banget. Terus ada kayak curug kecil tuh di sebelah sana. Itu kelihatan nggak? Nah, itu curug kecil. Airnya seger, teman-teman. Jadi kayak sih kalau diminum langsung nggak apa-apa kali ya. Nah, kita terus melanjutkan perjalanan. Naik turun tangga berbatu kayak gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jarang olahraga, mending sebelum trekking
atau ke Curug Jenggala ini ya mulailah olahraga pagi ya kan. Nah itu tuh ungu itu ada beberapa glamping ya teman-teman, cakep sih. Itu ada tulisannya juga, kayaknya bisa sewa tuh teman-teman. Cuma aku nggak tahu ya untuk harganya itu berapa, terus sistemnya gimana. Siapa yang tahu teman-teman, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nah, nggak menyerah, kita melanjutkan perjalanan. Curugnya kemungkinan di sebelah sono toh, masih cukup jauh, bahkan belum kelihatan loketnya sama sekali. Tapi ya teman-teman, dari parkiran tadi aku nemuin beberapa stand minuman kayak gini. Mungkin pas high season atau pas lagi rame kayaknya banyak yang jualan kali ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak stand stand kayak gini. Ada jualan minuman, pecel, kayak gitu sih. Tapi kali ini kayak nggak jualan sih. Dan kita lanjut terus lurus. Cuaca kali ini cukup mendung, tapi semoga aku dapat spot foto yang cakep dan dapat cuaca yang bagus juga ya teman-teman. Padahal ini aku mulai trekking itu termasuk pagi. Tapi ya let's see, kita lihat. Dari sini teman-teman terus jalan, jalan. Pokoknya selama aku perjalanan ya teman-teman, itu banyak pelang-pelang petunjuk juga sih di sini. Sampai ketemu nanti kayak gini, induk PLTA kayak gini. Kita masih jalan lurus ke depan. Ini jalannya cuma satu sih teman-teman, jadi nggak bikin bingung, gampang banget sih. Nah, dari induk PLTA ini kita masih lurus. Pokoknya teman-teman kalau bingung, banyak kok petunjuk atau pelang-pelang petunjuk jalannya itu banyak banget di sini. Nah ini airnya jernih juga, tapi kita nggak boleh masuk ya teman-teman. Lihat nih teman-teman, sepanjang jalan kita disuguhkan dengan hijau-hijau-hijau. Mata kita ki seger gitu lihat kayak gini ya teman-teman. Apalagi yang teman-teman biasa kerja di depan komputer, kalau datang ke sini sih pasti langsung seger banget matanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan sampai ketemu jembatan orange kayak gini. Jembatan kecil warna orange. Terus kita masih lurus. Oh ya, buat teman-teman yang mau sholat dulu bisa nih. Sholat di sini ada musola. Terus ada apa nih? Kayak stand makanan juga. Terus banyak tempat duduk juga. Ini nggak tahu di, kayak kita udah deket loket pembelian tiket sih ya teman-teman. Oh di sini ada ojek, teman-teman bisa naik ojek ternyata sampai sini. Mungkin dari parkiran tadi ya. Dan aku nggak tahu apa teman-teman bisa parkir motor di sini. Dan kita ketemu pelang Curug Jenggala. Oke, kita ke kanan dan kita terus jalan. Nah kan teman-teman banyak petunjuk jalan selama perjalanan ke Curug Jenggala. Ini kayak taman gitu ya, seger sih, asik kalau buat sama keluarga ya. Atau ngadain gathering di sini asik sih. Nah, kita ketemu jembatan lagi, teman-teman. Kita ketemu jembatan biru. Lihat nih, pemandangannya seger banget kan. Hijau-hijau, langitnya biru, airnya jernih. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan, teman-teman. Nah, ini tapi kayak aliran airnya mati ya. Padahal udah masuk musim hujan. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Kita masih lurus, teman-teman, ke sana. Jadi teman-teman nggak usah kaget, di sini bakal banyak naik turun tangga kayak gini. Jadi kuat-kuatin kaki aja teman-teman. Dan ketemu petunjuk jalan lagi. Nah ini Curug Jenggala. Nah setelah ketemu petunjuk jalan, kita ikutin aja. Dari sini kita masih harus naik ke atas. Dan medan jalannya seperti ini ya teman-teman, jadi udah rapi.
udah bukan tanah, tapi ini udah bebatuan yang ditata kayak gini lah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sepertinya sih di depan udah loket ya. Kita coba lihat. Di sini juga ada petunjuk. Dan inilah teman-teman. Jadi untuk masuk ke Curug Jenggala itu tiketnya antara 10 sampai 20 ribu rupiah. Bisa berubah ketika hari libur nasional. Oke, kita langsung aja ke loket tiketnya. Kita buktikan ya harganya berapa teman-teman. Dan just information buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang punya tujuan ke Curug Penganten, ternyata treknya itu sama teman-teman. Loketnya itu sama-sama di sini. Jadi kalau teman-teman mau ke Curug Jenggala atau ke Curug Penganten, itu loketnya satu. Jadi satu pintu masuk ya teman-teman di sini. Nah, untuk jam operasional di sini tertulis mulai buka setiap hari ya teman-teman. Itu jam 7.30 sampai jam 4 sore gitu. Untuk parkir motor tadi di sana itu 2.000 untuk motor, sementara untuk mobil 5.000 rupiah. Oke, kita langsung trekking lanjut ke Curug Jenggala. Nah, inilah wisata alam Jenggala. Ini kita udah ngelewatin loket tiket tadi, terus kita jalan. Masih naik ternyata teman-teman, dan ini ada spot foto bagus, teman-teman bisa foto di sini ya. Ini keren sih. Terus di sini ternyata juga banyak stand-stand makanan. Jadi teman-teman bisa beli minuman atau jajan selama perjalanan ke Curug Jenggala karena banyak banget stand makanan ya yang bakal teman-teman lewati nantinya. Di tengah perjalanan kita bakal nemuin curug mini ini ya teman-teman. Tapi ini bukan Curug Jenggalanya ya. Cuma kita bakal ngelewatin ini. Terus ternyata di sepanjang perjalanan setelah loket tadi itu banyak banget gazebo. Jadi kalau teman-teman mau istirahat itu banyak ya tempat duduk disediakan. Terus setelah kita ketemu pertigaan kayak gini, jadi untuk arah sana itu ke arah Curug Penganten, tapi kita bakal ke Curug Jenggala. Jadi kita ikutin aja petunjuknya, kita jalan ke sebelah sini. Kalau dari sini suara air terjun di curugnya sih udah kedengeran ya teman-teman. Kemungkinan udah deket sih. Sampai nanti ternyata ada petunjuk lagi. Petunjuknya kayak gini tulisannya, walaupun ini udah agak nggak kelihatan sebenarnya, samar gini, tapi masih kebaca sih. Jadi ada petunjuk ke Curug Jenggala, kita turun ke bawah. Nah, sungainya udah kelihatan, berarti air terjun atau Curug Jenggalanya juga udah deket ya teman-teman. Setelah itu kita turun ke tangga kayak gini. Nah, ini sungainya. Kita terus turun teman-teman. Setelah kita lewatin tangga tadi, kita udah berada di pinggiran sungai. Tapi belum kelihatan teman-teman untuk Curug Jenggalanya. Kita terus jalan lewat jalan setapak batuan kayak gini. Oh, ada beberapa orang ya
Padahal ini masih terhitung masih pagi. Nggak tahu tuh mereka OTW dari rumah jam berapa. Nah, setelah jalan sedikit dari tangga tadi, di sini ada kayak pondok, tapi kita bakal mendekat. Ada informasi apa di pondok ini? Jadi di sini banyak papan petunjuk ya, teman-teman, baik larangan atau petunjuk jalan. Teman-teman tinggal ikutin aja. Ternyata di sini, teman-teman, ada jasa foto juga atau sewa properti untuk foto ya, teman-teman. Jadi ini beberapa himbauan di Curug Cenggala. Dan di sebelah sana curugnya, teman-teman. Tapi kita bakal review ini. Di sini aja ada jasa foto. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pakai jasa foto, teman-teman bisa pakai jasa foto di Curug Cenggala ini, teman-teman. Ada toilet di sini dan ini ada Instagramnya kalau teman-teman mau lihat dulu hasil fotonya kayak gimana. Terus ada daftar harganya juga. Teman-teman mungkin bisa tanya ya by DM sebelum kesini atau mungkin setelah sampai di sini juga bisa ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman Curug Cenggalanya? Kita bakal mendekat ya. Setelah ini kita bakal jalan ke sana. Nah, inilah Curug Cenggala. Jadi teman-teman, daya tarik utama dari Curug Cenggala menurut aku adalah di sini ada pemandangan unik di mana terdapat 3 aliran air terjun yang berdampingan dengan ketinggian sekitar 30 meter. Dan di atas air terjun atau Curug Cenggala juga ada spot foto. Ikon paling terkenal di sini adalah dek kayu berbentuk hati yang menghadap langsung ke arah air terjun. Ini sangat populer untuk berfoto atau instagramable ya, teman-teman. Terus untuk jalur trekking yang barusan aku lewati dari perjalanan menuju air terjun, ngelewatin hutan pinus dan bendungan air peninggalan Belanda yang cukup menyegarkan mata. Terus ada kolam alami di bawah air terjun yang cukup aman untuk sekedar bermain atau berendam ya. Aku juga bakal bagi tips buat teman-teman yang pengen kesini. Aku saranin gunain alas kaki yang nyaman dan gak licin karena jalur trekking bisa sedikit basah setelah hujan. Dan waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi hari, sekitar jam 8 sampai jam 10 agar udara masih sangat segar dan belum terlalu ramai pengunjung. Nah, untuk fasilitas umum yang ada di sini, area parkir kendaraan, toilet dan kamar mandi, musola juga ada, terus warung makan dan minuman di sepanjang jalur trekking. Gazebo untuk beristirahat juga ada. Jadi, kapan teman-teman datang atau berkunjung ke Curug Cenggala? Udah siap? Let's go! So, see you next video.